Hai, ketemu lagi dengan saya Yulis Damian. Semoga cinta dan syukur selalu melingkupi Anda, keluarga Anda, dan semua yang menonton video ini. Hari ini saya bersama teman SMP saya. Teman SMP saya. Betul. Ini adalah Gaby. Halo. Ya, Gaby ini sekarang profesinya apa nih? Salah satunya adalah Pace Reader ya. And consultant. Yes. Oke. Nah, sebelum kita tanya lebih dalam sama Gaby, ya, kita akan ngobrol-ngobrol dulu tentang gimana si Gaby ini bisa akhirnya jadi Pace Reader. Yep. Ya. Karena kayaknya dipersiapkannya cukup panjang ya. Iya. Betul banget. Jadi tuh sebenarnya dari 2019 ketika mulai meditasi itu udah ada yang pernah nih ngomongin soal pace ke gua. Terus kayak, aduh, enggak deh, Chinese Metaphysics. Kalau misalnya dengerin pace aja tuh udah denger, kalau misalnya dibacain atau misalnya di reading sama orang yang pace nih, udah mikirnya udah negatif aja. Along the way, selama along my journey in meditation and everything, pikiran itu terbuka ketika gua belajar dari si Joyap ini. Oh, jadi belajar dari Joyap. Nah, dia ini adalah ahli Chinese Metaphysics dari Malaysia. Dan menurut gua, he is super positive. Dan kita bisa melihat pace ini, our life, yang pace yang dikatakan sebagai destiny chartnya kita, itu menjadi perspektif yang berbeda. Karena semua yang dari pace chart itu is our potential. Gitu. Jadi sebenarnya bisa gak gua simpulkan kalau pace ini kayak manual booknya diri kita nih. Betul banget ya. Karena gua sempet apa ya? Gua kan juga sempet ngajar. Nah, gua sempet bilang sama teman-teman yang waktu itu gua ajar, karena gua trainer juga kan. Yes. Gua bilang kelemahan manusia selama ini hidup begitu lahir kita nggak pernah dikasih manual book. Okay. Jadi kita nggak tahu nih kita punya potensi apa, kita mesti kemana, kita mesti ngapain, kita mesti kuatin potensinya di mana, kita nggak punya. Bener banget. Gitu ya. Jadi pace itu salah satunya itu ya berarti ya? Iya, dari pace chart itu kita bisa tahu potensi diri kita apa. Jadi itu dalam kita menjalani hidup sehari-hari, kita nggak bingung-bingung banget. Basically, pace itu adalah kayak gabungan dari time and energy. Gitu. Time and energy? Yes. Berarti ada time? Ada time and energy. Jadi when we want to make something to happen, timingnya penting nih. Tapi kalau nggak ada energinya, kita gimana bikin ini gerak, ya kan? Oke. Gitu. Masuk akal. Jadi time plus energy. Ketika kita tahu nih timingnya kapan nih kita yang bagus nih buat ngerjain sesuatu. Nah di situ kita bisa pakai energi yang which is powernya kita buat menggerakkan diri kita ke arah yang lebih baik. Gitu. Nah, lu sendiri belajar pace itu tahun berapa sih? Sebenarnya itu dari tahun ini. Oh, tahun ini ya? Awal tahun ini. Betul. Oke, tapi kayaknya coincidence ya, maksudnya lu belajar pace, ketemu pace ini coincidence atau memang lu udah? Iya, jadi tuh sebenarnya dari tahun lalu Joyap ini tuh dia kayak ada podcast di dalam Telegram. Nah ini dia tuh mengajarkan energi harian, kalender. Jadi berdasar kalender, berdasarkan hari, itu energinya seperti apa dan kita bisa pakai hari itu untuk apa. Berarti ini sorry ya gue potong ya. Berarti kalau zaman dulu itu kan gue sering ngelihat kalender yang hijau. Oh yang iya. Di atasnya ada tanggal, di bawahnya ada gambar sio tuh ya. Betul. Terus ada gambar apa lagi gitu ya. Gue nggak ngerti itu cara pakainya gitu. Itu sebenarnya begitu ya? Iya, jadi kalau di kalender lama itu dia ada energi hari itu suitable untuk apa dan tidak bagus untuk apa gitu. Nah si Joyap tuh awalnya dia karena mau membantu orang-orang yang pada saat COVID ini untuk menemukan certainty in uncertainty times.
gitu. Masuk akal ya. Jadi ini keren banget sih, yang menurut gue tuh kayak feedback to the give back to the community, yang ketika orang lagi bingung-bingungnya gitu. Even kadang kita juga lagi bingung ya, ini COVID ya, kita mau ngapain nih? Dan sampai kapan? Sampai kapan nih, ya kan? Nah dari situ sih sebenarnya mulai, and then dia mulai ada kelas, terus gue juga udah mulai ikut. Nah awalnya sebenarnya dari membaca kalender itu. Lalu awal tahun ini di bulan Februari kalau nggak salah, dia mulai ngajarin pace. Nah pace ini yang menurut gue tuh menarik banget, karena it's a basic of our power gitu kan, kayak kekuatan dasarnya kita tuh apa di situ, dan apa yang bisa kita lakukan dari situ gitu. Dia benar-benar ngajarin kita bisa melakukan apa. Itu yang gue suka sih, karena sometimes kita sendiri ya, kita juga kadang tahu sih gue kepengen itu, tapi gimana caranya nih gini. Gimana sih caranya gue bisa mencapai itu gitu. Dengan cara kalau kita tahu powernya kita apa dan basicnya apa, we are more certain to go to that goal gitu. Itu sih. Nah kalau pace sendiri ini bener gak sih? Maksudnya sama gak sih kayak ramalan gitu kan? Orang kan mikirnya, oh kalau pace kan ngelihatnya dari tanggal lahir ya. Betul, dari tanggal lahir, jam lahir gitu kan. Terus nanti tiba-tiba keluar, oh lu bisa begini kan, kesannya tuh kayak apa ya, meramal gitu kan. Oh lu kedepannya nanti lebih baik begini, mesti ya seperti itu gitu ya. Iya. Ramalan nggak sih gitu? Ramalan nggak ya? Enggak ya? Enggak. Kenapa? Karena even me as pace reader and consultant, gue juga nggak tahu nih, misalnya bacain Julius nih, gue nggak akan tahu lo kedepannya akan sukses atau enggak gitu. Okay. Kenapa? Karena kekuatan kita ini, powernya kita ini yang ada di dalam chart, kalau kita nggak pakai, kalau kita cuma lihat chart, wah bagus nih, tahun depan, wealth-nya tinggi, ya udah, gue nggak ngapa-ngapain aja, diem aja gitu. Akhirnya nggak dapat apa-apa ya? Nggak dapat apa-apa. Okay, when you do nothing, it's become nothing. Yes, gitu. karena tadi hubungannya dengan energi dan time ya. Iya. Jadi betul. kalau misalkan timingnya oke, lu wealth, ya kan, lu wah nih kayaknya tahun depan nih bakal sukses gitu ya. Tapi lu nggak give energi di situ, iya. sama aja gitu ya. Sama aja, betul. Oke, jadi bukan ramalan ya. Bukan Istilahnya ramalan. Mungkin apa ya? Kalau mungkin menurut gua ya, Indonesia juga punya badan ramal, dan itu skalanya nasional lagi, yaitu BMKG. ya itu kan meramalkan cuaca. Ya, tapi kadang-kadang ramalannya bisa benar, bisa salah juga kan. Walaupun itu based on ilmu sains ya. Nah kalau pace sendiri based on ilmu sains gitu sih sebenarnya. Pace sendiri berdasarkan ilmu astrologi, karena dia basically Chinese astrology gitu. Jadi basically Chinese astrology. Betul. Nah, waktu lu belajar pace sendiri, itu berarti kan namanya Chinese ya. Berarti lu udah bisa, basicnya Chinese sudah bisa dong. Basicnya Chinese bisa, bukan berarti semua orang bisa baca Mandarin, bisa baca pace. Kenapa tuh? Kenapa? Karena beda ya. Ketika kita Mandarin yang kita pakai sehari-hari atau kita buat kerja dengan apa yang tertulis di dalam pace chart itu beda. Karena yang di dalam pace chart itu lebih khusus untuk kata-kata yang dipakai dalam astrologi gitu. Banyak bintangnya seperti apa, kekuatannya apa, itulah yang kita istilahnya baca gitu. Sebenarnya kalau pace sendiri, ya gua nggak tahu ya, cuma sok-sok bisa bahasa Mandarin aja. Kalau pak itu kan biasa 8 ya? 8, betul. Berarti benar ya, kalau pace itu berarti paknya 8 ya? 8, benar. C-nya apa berarti? C-nya characters. Jadi sebenarnya pace 8 karakter? 8 characters, yes. 8 karakter of what? 8 characters yang ada di dalam natal chart-nya. Natal chart berarti natal chart is the apa ya bilangnya? Chart kehidupan ya, berarti maksudnya ketika lu lahir, ya destiny chart, lu lahir gitu, lu sebenarnya udah punya 8 chart itu ya? Betul. Nah, chart itu 8 itu boleh gak sih dijelaskan apa aja 8-8-nya? Oke, jadi 8 chart itu dia terdiri dari
heavenly stems yang which is ada di atas itu ada 4 karakter. Jadi 4 pertama which is dari ada year, ada month, ada day, and then ada hour. Di bawahnya 4 karakter heavenly stems itu ada earthly branches. Earthly branches-nya ini adalah yang biasanya berisi animal sign. Oh, animal sign itu Sio. Sio, betul Sionya. Jadi in total 8 characters. Oh, jadi yang di bagian atasnya itu lebih ke natal-nya, ya year. Natal-nya atau memang itu 8 characters itu in our natal chart. Jadi the energy that being given to us when we were born. Jadi benar-benar basic energinya kita gitu. Nah, terus kalau fungsi kegunaan pace sendiri, buat apa aja sih? Pace sendiri, oke. Ketika pace yang pertama yang paling gue suka pakai adalah you know yourself better. Karena dari situlah ketika kita tahu diri kita itu karakteristiknya seperti apa. Misalnya seseorang dengan karakter ada satu yang namanya yin wood. Yin wood itu direpresent dari tanaman, which is berarti seperti tanaman merambat, dia juga adalah karakter yang mempunyai kekuatan untuk networking. Jadi dari situ sih sebenarnya bacanya seseorang tuh punya kekuatan apa. Jadi dari situlah in the bigger level kita bisa ambil action. Berarti action yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita ke depannya dengan cara networking. Network gitu ya? Iya, betul, bangun network gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada orang pengen melakukan sesuatu, kok kayaknya mentok, mungkin nggak ngikutin basic natal chartnya itu kali ya? Betul, jadi kayak nggak ngikutin apa yang menjadi powernya dia gitu. Oh, kalau dari pace sendiri bisa ketahuan ya berarti powernya dia, kelemahannya dia? Iya, betul, bisa dibaca. Jadi misalnya ada orang yang memang bagus dalam networking, ada orang yang bagus dalam membangun bisnis atau menjalankan bisnis. Oh, berarti membangun sama menjalankan beda ya? Beda, ada lagi yang beda-beda. Makanya setiap orang mempunyai kekuatan yang berbeda-beda gitu. Dan memang kalau gue sendiri suka baca yang mengenai wealth. Kenapa wealth? Karena wealth itu merupakan basicnya kita untuk mempunyai life quality yang lebih bagus. Ketika kita punya life quality yang lebih bagus, kita akan mempunyai kehidupan yang lebih dibilangnya apa ya, lebih abundance dan kitanya juga lebih jadi happy ya? Happy, betul. Bukan berarti jadi hedon ya? Oh, enggak. Enggak ya? Maksudnya kan kalau orang mikirnya wealth, mikirnya kekayaan, oh jadi hedon apa segala kekayaan gitu. Kan bukan hanya money kan gitu. Jadi wealth-nya ini lebih luas ya? Luas. Cakupan wealth itu sangat luas gitu. Nah, ketika lu belajar pace sendiri ini, kan klien-klien udah cukup rame lah ya. Bahkan dengar sampai Januari udah full ya. Luar biasa banget nih. Nah, kebanyakan yang kalau ketika lu ngebaca gitu, klien-klien lu ngerasa apa sih? Bener gak bacaannya atau gimana? Iya, biasanya ini entah kenapa yang datang ke gua itu suka banyak yang lagi bingung. Ya iya juga sih. Termasuk saya ya. Tapi kalau setahu saya, kemarin sih gue baru ngomong sama Raina ya. Kalau misalkan orang kalau nggak sakit nggak mungkin ke dokter. Oh iya betul ya, juga. Bener kan? Makanya kalau orang nggak bingung nggak mungkin ke lu kayaknya. Oh iya benar. Iya kan, jadi mesti orang bingung yang ke lu ya. Ada sih yang biasanya, jadi yang datang ke gue satu adalah mungkin orang yang bingung. Sekarang tuh dalam masa COVID ini gila gue tuh nutup bisnis banyak banget, gue mesti ngapain, gue tuh nggak tahu sebenarnya power gue apa sih yang bisa gue lakukan ke depannya gitu. Dan di dalam pace chart kelihatan sebenarnya, maksudnya bukan harus ya, I don't like to say harus, karena semua orang punya free will. Ketika kita bacain pace, kita hanya membacakan potensial gitu. Masalah lu mau lakukan atau enggak, it depends will, on depends on the client. Tapi gitu. ketika lu lakukan,
lu akan akan berbeda lah ya. Iya. Karena ngikutin istilahnya apa ya? Mungkin mau ikutin energinya pada saat itu. If you believe in energy ya, I believe in energy a lot. So karena energi itulah, karena ketika energinya sedang ada di situ, timingnya tepat, dan di dalam pace kita bisa lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung kamu mencapai goal, ya kenapa tidak dilakukan gitu loh. ini mungkin bisa dikatakan kayak kalau kita main game, kalau zaman dulu ya, gua nggak tahu ya zaman sekarang. Cuma kalau zaman dulu itu kita main PS kan, main RPG itu ada walkthrough. Ya, ada walkthrough. Oh, walkthrough ya. Ya kan? Walkthrough Bener banget. mau jalannya kemana dulu, ntar dapat begini, ntar lu ketemu ini akan begini, akan Iya, begini gitu betul. kan. Nah, mungkin pace ini setengah walkthrough ya. Maksudnya kasih Iya, tahu. ini walkthrough sih sebenarnya. bener walkthrough banget sih. Jadi ketika lu udah tahu ini, apalagi misalkan yang tadi kan yang kalau nggak salah memang lu lagi buka program yang buat wealth ini ya. Nah, bener ketika misalkan oke deh gue join nih buat yang wealth. Nah, gue bakal dapat apa sih? Dari... Apa walkthrough jadi tiba-tiba ntar gue bisa jadi kaya apa gimana? Oh, nggak ada yang tiba-tiba ya, Mas. Oh, nggak ada yang tiba-tiba ya. Jadi nggak ada yang instan ya. No kecuali mie instant. ya. No instant Sama bread. kayak Raina juga kemarin ngomongnya begitu ya. Maaf ya, pace itu potensial, tidak ada yang instan. Jadi tetap harus mengerjakan hal-hal yang mendukung untuk mencapai goalnya. Jadi sekali lagi, give your energy di sana ya. Betul. Oke. Kita bisa lihat timingnya nih. Timingnya kapan ada energinya ini. Jadi ketika timingnya pas, energinya klop, ya udah lakukan. Kita sebagai manusia pasti kita selalu tahu apa yang kita lakukan. Perlu lakukan karena kadang tuh kitanya sendiri yang menutup. Gue males udah kerjaan ini besok aja gue kerjain. Padahal saat itu Time bagus ya. lagi bagus nih. Iya. Mau goalnya tapi nggak mau ngerjanya. Itu gimana ceritanya? Oke. Gitu. Gue tiba-tiba jadi inget ya waktu itu gue ngobrol sama salah satu tower trader namanya Zilin. Dia juga cerita bahwa dia itu, ya ini hampir mirip. Jadi dia itu pegang satu nomor undian waktu merit. Nah tiba-tiba undian itu di door prize kesebut tuh. Tapi dia lagi kayak males gitu ya. Terus dia kasih nomornya itu ke adiknya dia kalau nggak salah. Ternyata ketika maju ke depan harus lomba. Nah ketika lomba adiknya nggak bawa lombanya tuh bikin panjang-panjangan katanya. Nah ketika bikin panjang-panjang adiknya nggak bawa apa-apa. Padahal si Zilin ini di dalam tasnya banyak yang panjang-panjang. Dan dia kayak it's not gue lagi malas gitu ya. Iya. Ternyata dia ngomong, gue nyesel sih. Karena apa? Kalau gue ikut, gue yakin gue menang. Dan tuh gue bisa dapat satu handphone. Mungkin kayak begitu ya. Iya, betul. Thank Bener you ya banget. Zilin ya. Sorry nih gue pakai cerita lu ya kan. Karena memang ini pas banget ya. Pas Iya. banget ketika lu ngomong begitu. Jadi tetap aja balik lagi ke kedua elemen penting tadi ya. Ada time, ada energi ya. Jadi once time-nya itu tepat, tapi ketika lu nggak kasih energi di situ atau ya udahlah bodo amat nanti lagi apa gimana. Bener banget. Malah nggak dapet ya. Nggak dapet. Gini, kita tuh sebagai manusia tuh suka punya ekspektasi how things gonna be. Jadi ketika kita punya goal, kita juga penting lepasin ekspektasinya. Karena ketika kita put time and energy and the effort ya, buat maksudnya kita kerjakan, itu goalnya seperti A, contohnya A, mungkin dia bentukannya akan jadi B. Tapi bukan berarti kita tidak mencapai goal itu, ya kan? Kalau Gitu. gue selalu berpikir seandainya nih gue setting goal dan gue nggak mencapai goal itu, gue berpikirnya nggak apa-apa, gue udah selangkah lebih maju mendekati goal itu. Kalau gue ya, Benar. tapi kan gue nggak tahu orang lain ya. Bener Walaupun banget. kadang-kadang di situ ya masih membuat kita down karena kok gue nggak dapet nih goalnya. Tapi ya sebenarnya kita udah mulai mendekat, cuman memang Iya. belum nyampe aja gitu ya. Yes. Sama penting banget untuk menjaga mindset sama heart setnya kita. Karena itulah yang kita bisa kontrol. Apapun yang di depan kita, itu kadang kita nggak bisa kontrol sama sekali gitu. Nah, kalau dari pace sendiri,
bisa gak ada hubungan sama masalah percintaan? Karakteristik dasarnya satu orangnya aja gitu, lalu baru ada rangkumannya, dia powernya di mana, terus dia operating sistemnya kayak apa, ada operating system ya. Fokus, bener-bener fokus ya, kata kuncinya adalah fokus. Fokus ke dalam lo pengen bidang apa nih, ya udah power yang bisa lo pakai apa. Misalnya orang ini tuh ada satu profile yang lucu namanya parrot profile. Parrot profile tuh apa?